Ya pemirsa, di sesi kedua ini kita sudah tersambung dengan pemilik jasa Yuk Bersihin. Namun sebelum ngobrol-ngobrol, kita simak dulu tayangan berikut ini. Yuk Bersihin adalah pemain baru di bisnis jasa house cleaning. Menurut pendirinya, Rini Dwi Darmawati, misi pendirian usaha ini adalah untuk membantu anak putus sekolah yang ingin bekerja agar bisa melanjutkan sekolahnya. Sejak berdiri di Oktober 2019, Yuk Bersihin telah melayani permintaan jasa cleaning dan disinfektan rumah ratusan pelanggan di kawasan Jabodetabek dan Karawang, serta mempekerjakan 15 karyawan. Dengan omset ratusan juta, Yuk Bersihin optimis mampu bersaing di sektor yang pasarnya cukup luas ini. Ya, kita sudah tersambung melalui sambungan Skype. Sudah ada Ibu Rini Dwi Darmawati. Halo, halo Bu Rini. Ya, Mbak Elisa, apa kabar? Baik, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Asik. Nih, yuk kita bersih-bersih yuk Bu. Harus dong, dengan new normal sekarang kan. Nah ini cukup menarik sih, namanya Yuk Bersihin Yuk. Nih ini namanya tuh apa, cukup ear catching gitu. Ini kenapa sih awalnya memilih nama Yuk Bersihin nih, gimana nih ceritanya? Ya, jika kita memilih brand, itu kan pasti harus diingat, gampang diingat, dan harus juga merefleksikan bisnis yang akan kita jalani kan, Mbak Elisa. Jadi kami merasa Yuk Bersihin adalah satu ajakan yang positif, yang gampang diingat, dan sehingga orang kalau mau bersih-bersih ingat Yuk Bersihin. Oh, yuk bersihin. Kalau mungkin asalnya kalau di rumah, yuk bersihin, terus anaknya nyawab, udah lama yuk bersihin pakai ini aja, aplikasi Yuk Bersihin gitu misalnya, jadi lebih gampang gitu. Bisa. Tapi Bu Rini ini ya, udah kapan sih sebenarnya Yuk Bersihin ini hadir di bisnis ini? Oke, kami hadir di bulan Oktober tahun 2019 di Jakarta, Mbak Elisa. Oke. Di Jakarta berarti apa sih mungkin terjun ke bisnis ini tuh kenapa sih Bu, tadi ya alasan atau latar belakang atau motivasi awalnya tuh kenapa sih kepikiran kayaknya mau nih masuk ke bisnis layanan bersih-bersih ini? Ya, karena ditanya motivasi ya, awalnya itu sebetulnya saya dengan beberapa teman itu memiliki satu concern, bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang sudah tamat SMA tapi tidak dapat melanjutkan kuliah kan. Jadi seharusnya mereka bisa kuliah sambil bekerja. Oleh karena itu kami ingin mendirikan satu bisnis yang bisa menampung mereka. Jadi kami sudah brainstorm dan kami memilih jasa kebersihan ini karena memang kebersihan itu sudah menjadi kebutuhan seperti makanan kan. Jadi pangsa pasar pasti banyak. Tapi ini gimana nih awalnya? Ini kan tadi ada riset dulu terkait dengan pasar, kemudian dengan menyambungkan atau menselaraskan antara motivasinya Bu Rini dan teman-teman, kemudian akhirnya mencari si anak-anak ini nih gimana nih awalnya nih sehingga akhirnya di 2009 bisa jalan, 2019 ini bisa jalan. Ya, ini memang kisah yang menarik. Jadi sebetulnya anak saya itu alergi karena debu. Jadi kami sudah pernah juga menggunakan jasa penghisap debu dan tungau. Nah, karena kami melihat ini ada pangsa yang bagus ya, karena memang debu itu di Jakarta memang banyak gitu ya. Kemudian juga kita kan udaranya tuh lembab dan hangat ya, jadi suka sekali tungau tinggal di situ. Dan kami melihat setiap rumah tangga itu pasti ada matras, ada karpet, ada sofa, dan soft material lain yang bisa dibersihkan apabila kita memiliki jasa vakum debu dan tungau. Oleh karena itu kami masuk ke sana karena kami lihat pangsa pasarnya ada gitu. Dan merekrut teman-teman ini memang sekarang ini kita ada beberapa kenalan
yang memang ingin sekolah tapi tidak bisa gitu ya. Tapi terus kami rekrut saja mereka, kami latih. Dan sekarang alhamdulillah sebagian sudah mulai sekolah, sebagian lagi karena masih baru bergabung, masih terus bekerja sampai nanti ada penerimaan di sekolah baru, sampai mereka juga mengumpulkan biaya akan berangkat sekolah juga. Oh, oke, baik. Ini perlu modal besar nggak sih? Tadi kan mengingat bahwa dari keluarga sendiri dulu ya, anak yang alergi debu, terus apakah beli alat dulu buat sendiri sehingga terus baru kepikiran, kenapa nggak coba dibisnisin aja? Atau sebenarnya gimana nih? Ini modalnya tuh gimana nih awalnya? Ya itu betul. Jadi awalnya memang perlu saya sampaikan juga ke teman-teman yang mau mulai bisnis, yang penting semangat dulu ya. Semangat dulu. Semangat sudah apa gitu kan, tiap orang kan punya goals-nya masing-masing gitu. Nah kemudian setelah itu kita lihat kira-kira bisnis apa yang kita bisa jalani, yang kita kenal, dan modalnya tentunya ya tidak besar karena memang harus kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita. Jangan karena modal tidak ada terus kita tidak mau mulai gitu kan. Nah saya lihat kebetulan saya juga ada mesin yang bagus sekali untuk itu, ya sudah kita gunakan mesin yang ada, kemudian kita masuk. Selain untuk vakum debu dan bunga, kami juga punya pelayanan untuk jasa disinfeksi, penyemprotan disinfektan. Tapi memang jasa disinfektan ini baru kami lakukan setelah ada COVID. Jadi sebetulnya COVID ini juga menambah bisnis baru buat kami, pengetahuan baru, dan kami mendapatkan dukungan supply untuk cairan pembersih yang aman. Jadi kami juga melayani bisnis disinfeksi untuk kantor, rumah, mall, dan sebagainya. Oke, Bu Rini, kita akan lanjutkan tadi ya perbincangan ini bagaimana sebenarnya akhirnya cara kita para konsumen untuk memesan jasa Yuk Bersihin ini seperti apa sih? Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.